Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mardia dalam pelajaran karya ilmiah bersama channel YouTube-nya MTS Surya Buana Malang Matsa Surba. Sebelum kita awali pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Sebelum kita masuk pada rincian materi, mari kita lihat kembali apa tujuan dari pembelajaran kita terkait dengan teori ralat lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mampu menerapkan surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra, bacalah ayat Allah yang tercipta dan yang tertulis. Dalam praktek kita wujudkan dalam karya inovasi dan karya ilmiah. Yang kedua, siswa mampu memahami dan menganalisa hasil penelitian dengan menggunakan teori ralat. Teori ralat sudah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu secara konsep pengukuran, baik karena keterbatasan alat ukur maupun yang lainnya. Titik-titik itu adalah yang lainnya. Simpangan atau selisih antara hasil ukur dan hasil yang sebenarnya kita sebut sebagai ralat. Tujuan dari belajar teori ralat adalah untuk mempresisikan penglihatan kita dengan penglihatan orang lain. Karena apa yang kita lihat dalam penelitian, dalam mengukur suatu produk belum tentu akan sama, atau mengukur alat tertentu atau mengukur benda tertentu tidaklah sama setiap orang, dan terkadang sekali pengukuran tidak sama dengan pengukuran berikutnya. Itulah sebabnya kita perlu menggunakan teori ralat. Macam-macam penghitungan menggunakan teori ralat. Dalam analisa data ada banyak. Ada pengukuran secara langsung, yaitu menempelkan benda dengan alat ukur. Misalnya penggaris dengan pensil atau timbangan dengan benda yang ditimbang. Itu adalah pengukuran secara langsung. Ada pengukuran yang tidak langsung, seperti apa? Misalnya menghitung kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, sehingga butuh alat ukur. Yang pertama, kita ukur secara langsung jaraknya, yang kedua waktu yang diperlukan. Maka secara tidak langsungnya kita temukan kecepatan, kemudian kita ralat. Bagaimana menghitungnya akan saya jelaskan pada bagian-bagian berikutnya. Demikian tadi untuk pertemuan kali ini, hanya mempelajari tentang bagaimana macamnya dari teori ralat, yaitu penghitungan langsung dan tak langsung. Minggu yang lalu kalian telah mencoba menghitung secara langsung dengan menggunakan penggaris, yaitu panjang dari benda. Kali ini silakan mencoba menghitung kecepatan dengan jarak tertentu dan waktu tertentu. Kalian bisa menggunakan stopwatch-nya pakai HP kalian, waktunya pakai HP atau pakai jam juga boleh. Lalu jaraknya berapa? Kalian coba, misalnya kalian berjalan dari dapur ke ruang tamu, itu panjangnya berapa, lalu waktunya berapa. Lah panjangnya ini susah, menghitungnya pakai apa? Bisa menggunakan tackle, bisa menggunakan penggaris, tapi ya agak lama. Kalau alatnya yang dipunya hanya penggaris, ya dihitung dengan penggaris sedikit demi sedikit sampai dari tempat yang dituju, misalnya dari dapur sampai ruang tamu. Kalau ingin lebih pendek juga tidak apa-apa, mau lebih panjang juga nggak apa-apa, yang penting ada di sekitar rumah kalian. Sekali saja penghitungan berapa kecepatannya, itu adalah penerapan perhitungan tak langsung, yaitu menentukan kecepatan, karena kecepatan jarak dibagi waktu. Selamat mencoba. Hari ini cukup, alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Tetap bersemangat, bermotivasi tinggi untuk terus berprestasi dan belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.